Lisensi kripto baru Hong Kong dapat menghargai penukaran yang cantik. Rezim perizinan baru kota membuka jalan bagi bursa untuk beroperasi secara legal dan melayani klien retail. Tetapi persyaratan kepatuhan yang ketat dapat merugikan perusahaan sebanyak 20 juta dolar, kata orang dalam industri. Pertukaran kripto mungkin harus membayar sebanyak 20 juta dolar untuk lisensi operasi di Hong Kong di bawah rezim peraturan kota yang baru, yang mulai berlaku pada bulan Juni. Rezim lisensi baru untuk platform perdagangan aset virtual memberikan pertukaran dengan kehadiran di kota 1 tahun untuk mengajukan persetujuan atau cuti baru. Sejauh ini, platform pertukaran OSL dan Hashkey, yang memegang lisensi di bawah rezim opt-in sebelumnya, telah menerima persetujuan di bawah rezim baru, dan sekarang diizinkan untuk melayani investor retail. Namun, 3 orang yang akrab dengan tetapi tidak diizinkan untuk berbicara secara terbuka tentang proses aplikasi mengatakan kepada CoinDesk bahwa mendapatkan lisensi baru dapat menelan biaya antara 12 juta dolar dan 20 juta dolar. Perkiraan mereka memperhitungkan biaya operasi yang mengarah ke lisensi dan pembayaran untuk vendor yang diperlukan untuk aplikasi itu sendiri, termasuk konsultan, pengacara, dan penyedia asuransi. OSL dan Hashkey adalah bagian dari grup layanan keuangan yang lebih besar dan mungkin memiliki dana cadangan. Tetapi biaya pertimbangan berdasarkan aturan baru akan menjadi penghalang bagi banyak perusahaan. Konsultan lisensi dapat membebankan biaya hingga 1 juta dolar untuk memberitahu perusahaan tentang aplikasi tersebut, kata seseorang yang mengetahui masalah tersebut. Pertukaran diminta untuk mempertahankan modal saham di setor sebesar 5 juta dolar Hong Kong, 640 ribu dolar, dan modal cair minimal 380 ribu dolar. Mereka harus memiliki aset likuid yang setara dengan setidaknya 1 tahun biaya operasional, tidak termasuk aset virtual. Perusahaan harus berinvestasi dalam kemampuan yang memastikan pemisahan dana klien, penyimpanan aset yang aman, pembayaran untuk audit kontrak cerdas, dan tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Sebelum memasukkan investor, perusahaan perlu menilai pengetahuan mereka tentang aset virtual. Perusahaan juga harus memiliki keberadaan lokal dengan seed phrase dan kunci pribadi, dengan cadangan, yang disimpan di Hong Kong. Mereka harus mempekerjakan petugas kepatuhan yang dikenal sebagai pejabat yang bertanggung jawab, RO, berlisensi, untuk memastikan bisnis memenuhi persyaratan peraturan. Dan setiap pemohon diharuskan memiliki setidaknya 2 RO. RO biasanya membebankan biaya premium untuk layanan mereka karena permintaan yang tinggi. Kami akan memiliki pilihan pemain alami ini di pasar, kata Alessio Coaglini, CEO Hextrust, kepada CoinDesk. Hextrust berencana untuk mengajukan lisensi Hong Kong untuk HTX pertukarannya sendiri. Pengumuman rezim lisensi telah mendorong permintaan yang terburu-buru tetapi anggota industri tahu bahwa tidak semua akan memenuhi tolok ukur regulator. Co-founder Soma Finance Will Corkin mengatakan bahwa bursa kecil yang mungkin tidak memiliki volume perdagangan yang besar atau tidak memiliki rekam jejak dalam melakukan hal-hal dengan cara yang benar, siap menghadapi pertempuran yang cukup sulit untuk mendapatkan lisensi. Robert Zhan, Direktur Konsultasi Risiko KPMG China, menunjukkan bahwa hanya 8 bank yang mendapatkan lisensi bank virtual meskipun ada sejumlah besar pihak yang tertarik. Zhan menjelaskan bahwa Komisi Sekuritas dan Berjangka telah membagikan kriteria minimum untuk pelamar. Selain memenuhi persyaratan tersebut, pelamar perlu memastikan bahwa mereka menyajikan kasus terkuat untuk mendukung aplikasi mereka, kata Zhan. Terlepas dari larangan China atas penduduknya sendiri yang memperdagangkan aset virtual, penduduk Hong Kong memiliki izin implisit.
Konferensi telah dimulai lagi di kota, dengan peserta terbang dari Singapura dan Dubai untuk melihat apakah Hong Kong benar-benar terbuka. Saya yakin itu tidak mudah, kata CEO Stratford Finance Angelina Kwan, mengacu pada Hong Kong yang mendapatkan persetujuan untuk menjadi kotak pasir regulasi China untuk aset digital. Namun, Hong Kong berfungsi sebagai semacam tempat uji coba untuk kegiatan terlarang lainnya di Tiongkok Daratan. Hong Kong adalah rumah bagi pasar modal internasional dan memungkinkan taruhan pacuan kuda. Warga negara China tidak dapat langsung berinvestasi di saham luar negeri dan perjudian dilarang. Sementara itu, para pemimpin kota menyebutkan Web3 dalam anggaran, membentuk Satgas Web3, dan unit promosi pemerintah, Invest, hadir di hampir setiap acara industri. Seorang politisi lokal telah mengundang pertukaran secara global untuk mengajukan lisensi. Harapannya adalah begitu platform mulai mendapatkan lisensi, investor dapat memindahkan mata uang fiat dari bank ke platform perdagangan, berdagang di pasar yang cukup likuid, dan memiliki eksposur ke aset virtual. Orang ingin memiliki Securities and Futures Commission, badan pengawas seperti itu, di belakang mereka, kata Korkin kepada Coindesk. Hari-hari pembukaan bursa di tahun 2017 yang berbasis di negara-negara kecil Eropa tidak benar-benar sama seperti saat itu, kata Korkin. Memegang lisensi yang dikeluarkan oleh regulator keuangan yang dihormati secara global berarti bahwa platform berlisensi jauh lebih mungkin untuk memenuhi standar internal perusahaan investasi. Sehingga memungkinkan lebih banyak modal untuk masuk. Mengizinkan pedagang eceran untuk menggunakan platform juga dapat memberikan kepercayaan investor institusional. Karena regulator cenderung menetapkan batasan yang lebih tinggi bagi investor eceran untuk masuk. Apa yang diperbolehkan? Keriuhan terbesar telah dibuat tentang rezim yang mengizinkan platform untuk melayani investor retail. Perdagangan retail telah berlangsung di Hong Kong di area abu-abu dengan investor beralih ke bursa global Binance dan membeli NFT di OpenSea, yang terakhir tetap tidak diatur. Tapi derivatif, penghasil uang terbesar untuk pertukaran, masih belum ada. Rezim hanya akan mengizinkan investor untuk memperdagangkan koin berkapitalisasi besar. Token perlu dicantumkan dalam 2 indeks yang dapat diterima, dan melalui uji tuntas. Mereka harus memiliki rekam jejak 1 tahun. Latar belakang pengembang akan diperiksa, begitu pula pasokan, permintaan, dan likuiditas. Tidak ada penjaga eksternal. Di bawah rezim, platform tidak dapat memilih penjaga eksternal. Mereka harus menangani hak asuh sendiri. Salah satu persyaratan terberat pada platform adalah mereka harus memiliki asuransi atau kompensasi yang mencakup potensi kehilangan 50% dari aset virtual klien yang disimpan di cold storage. Quaglini mengatakan bahwa biaya ini akan ditanggung oleh perusahaan yang merugi, atau pengguna akhir yang memiliki opsi untuk menggunakan bursa luar negeri. Dalam pandangannya, harus ada beberapa lembaga kredibel khusus dalam tahanan yang dapat menanggung biaya asuransi. Beberapa pemain khusus berarti mereka dapat mengoperasikan bisnis yang menguntungkan. Akan sangat sulit untuk menciptakan pemain yang kompetitif, katanya. Kwan, yang pernah bekerja untuk Security and Futures Commission, menjelaskan persyaratan regulator tentang penanganan kustodian sendiri di bursa karena perlu mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab. Satu tenggorokan tercekik, kata Kwan. Juga menunjukkan potensi risiko keamanan dengan konektivitas infrastruktur sekitarnya. Karena pertukaran kripto diharuskan memiliki ikatan dengan bank untuk mengajukan lisensi. Bank Sentral de facto Hong Kong, Otoritas Moneter Hong Kong, telah mengadakan meja bundar yang mengundang bank dan pemain aset virtual untuk hadir. Yang pertama pada bulan April dan lain di bulan Juni.
Perusahaan mengalami kesulitan untuk menjaga hubungan perbankan yang dapat diandalkan. Dengan beberapa kekhawatiran bahwa bahkan jika mereka berhasil membuka rekening, mereka mungkin akan ditutup. Konsultan telah memberikan presentasi kepada tim kepatuhan di bank untuk mempercepat mereka mengetahui risiko apa yang harus dicari. Menemukan asuransi yang tepat dan bahkan penyedia juga menjadi masalah bagi pelamar. Kuan mengatakan bahwa beberapa perusahaan akhirnya salah membeli asuransi mata uang daripada cakupan komprehensif atau asuransi kewajiban fidusia. Seperti bank, perusahaan asuransi juga tidak yakin untuk bekerja dengan kripto. Ani Hui, salah satu pendiri perusahaan keamanan aset digital Custonomy, mengatakan bahwa dia berharap, seiring penyempurnaan pedoman, bukti solvabilitas akan diintegrasikan ke dalam rezim. Ini berarti bahwa platform memiliki mekanisme untuk membuktikan bahwa jumlah total aset yang ditahan lebih besar dari jumlah total kewajiban.